Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Wala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita kembali menghaturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah berada di 9 Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian kita dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan segar bugar dan mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mungkin hari ini kita tidak diberikan nikmat yang sebesar ini. Mungkin hari ini kita berada di luar sana, tidak berada di tempat yang mulia ini. Mungkin hari ini kita akan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi kepada kita, sehingga kita masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Namun siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Kemudian tak lupa kita mengajak kepada hadirin sekalian, terutama kepada diri saya pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi seluruh larangan-larangannya, serta mengimplementasikan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita laksanakan sekarang, kita sudah memasuki pada fase hari ke-9 di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Kita membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa. Perintah Allah Subhanahu wa taala tertuang di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pangkal daripada puasa ini, buah daripada puasa ini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita mampu melewati 9 bulan kemudian setelah bulan Ramadan dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, kullu amali Adam yudha'aful hasanah yasri amsalihah ila sami'ati di'fan qala Allah ta'ala azza wa jalla illa as-sawmu fa innahu li wa ana ajzi bihi yudha'u sahwatun wa ta'amun min ijri. Setiap anak Adam akan dibalas 10 kali lipat dalam setiap perbuatan amalnya, bahkan diganjar 70 bahkan 700 kali lipat akan diganjar dari setiap satu kebaikan yang dia perbuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali saum, kecuali puasa, karena puasa itu untukku, karena hambaku telah menahan laparnya di siang hari karenaku, karena mampu menahan laparnya, hausnya di siang hari karena aku, dan mampu menahan syahwatnya kepada istri-istri mereka atau kepada suami-suami mereka di siang hari karena aku. Sehingga dengan ketaatannya itu, sehingga dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sendiri yang akan menyanjar dengan pahala yang berlipat ganda yang tidak terhingga, karena Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui hikmah-hikmah daripada puasa Ramadan ini. Yang pertama tadi, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berpuasa ini adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa mampu menahan lapar, mampu menahan hausnya, walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Walaupun dia berada di kamar sendiri, walaupun ia berada di dapur sendiri, di depannya ada banyak makanan, di depannya ada banyak minuman yang berlimpah, tetapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melihat satu orang pun, tidak ada orang lain yang melihat pun, sehingga karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau membatalkan puasanya, sehingga dia tidak mau dan mampu menahan daripada puasa yang dia laksanakan. Ini adalah hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, meningkatkan kecintaan kita kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kecintaan kepada seluruh manusia, karena berpuasa itu adalah simbol daripada ketidakmampuan. Berpuasa itu adalah simbol dari ketidakpunyaan, tidak punya makanan, tidak punya minuman. Hari ini kita berpuasa sampai sore, sampai maghrib. Setelah maghrib makanan berlimpah di depan meja kita, di depan kita. Setelah maghrib minuman kesukaan kita semua berlimpah. Makanan-makanan kue kesukaan kita berlimpah di depan kita. Tetapi di tempat lain, di wilayah lain, ada saudara-saudara kita, di tempat lain ada saudara-saudara kita yang berpuasa, tidak bersahur, karena tidak punya makanan dan tidak mengetahui kapan waktunya berbuka, karena memang tidak memiliki banyak makanan yang hendak digunakan untuk berbuka. Sehingga dengan adanya puasa ini kita meningkatkan kecintaan, kita belajar merasai apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berkemampuan, yang orang-orang yang tidak memiliki, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan, yang memang betul-betul tidak memiliki apa-apa yang untuk dimakan ataupun untuk diminum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah ketiga yang perlu kita ketahui bahwa puasa ini meningkatkan kesehatan kita. Meningkatkan kesehatan kita. Sumu tesihu. Puasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Karena semana mesin atau barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, apabila digunakan tanpa berhenti, setiap hari, berhari-hari kita gunakan, berbulan-bulan kita gunakan, seperti
HP yang saat ini kita sering gunakan, kalau tidak pernah istirahat, tidak pernah dicas kembali, maka akan mengalami kerusakan. Seperti mesin air yang ada di rumah, kalau dia bergerak terus, berputar terus, atau kendaraan yang kita kendarai, kalau dia bergerak terus, berputar terus, maka akan lambat laun tidak akan mengalami kerusakan, dan tidak lama kemudian akan mengalami kerusakan. Demikian juga organ tubuh kita di dalam kita belajar untuk beristirahat, mengistirahatkan organ tubuh kita di dalam perut ini, di dalam tubuh kita ini, selama dari sahur sampai datangnya bulan maghrib. Kita belajar untuk mengistirahatkannya sehingga akan mengalami perbaikan kembali. Yang dulunya sudah mulai aus, yang dulunya sudah mulai merasakan sakit-sakitan, alhamdulillah dengan adanya puasa ini maka akan memperbaiki kembali organ-organ tubuh di dalam tubuh kita. Kita bisa rasakan sendiri dengan puasa ini, banyak penyakit yang hilang dari dalam tubuh kita. Yang dulunya kolesterol tinggi, yang dulunya banyak penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita ini hilang seketika. Yang dulunya merasakan namanya asam lambung, merasakan namanya kolesterol darah tinggi, semua akan normal dengan adanya kita berpuasa selama bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpuasa ini akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimina farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika bertemu dengan buka puasa atau akan berbuka puasa, dan yang kedua kebahagiaan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun kata alim ulama, kebahagiaan ketika berpuasa bukan karena adanya makanan atau minuman atau sebentar lagi kita berpuasa. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan duniawi saja. Karena minuman, kalau kita teguk satu gelas, maka akan hilang kebahagiaan itu. Akan tidak mampu lagi kita meneguk 2 gelas atau 3 gelas lagi. Makanan kalau masuk 1, 2, 1 piring atau 2 piring, tidak mampu lagi masuk 3 piring, maka saat itu hilang kebahagiaan. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang berbuka puasa ada kebahagiaan yang sangat tinggi, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika berbuka puasa adalah waktu yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diijabah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diperintahkan, dianjurkan untuk berdoa, menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuka puasa. Waktu tersebut adalah waktu yang bagus untuk berdoa, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah mafhum hadis, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya atau tidak, yang pasti diijabah doanya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, kemudian yang kedua orang yang berpuasa terutama ketika akan berbuka puasa, dan yang ketiga adalah orang-orang yang dizalimi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk dalam fase, sebentar lagi esok hari kita 10 hari puasa masuk dalam fase kedua 20 Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk fase ketiga, dan mudah-mudahan kita bisa melewati bulan suci Ramadan ini dengan sempurna, dan dosa-dosa kita pada akhir Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal-amal ibadah kita, bacaan Al-Qur'an kita, ibadah puasa kita, sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat mendirikan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, maka akan mendapatkan pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Siapa yang berbuat amalan wajib di bulan suci Ramadan, maka akan mendapatkan dikalikan dengan 700 kali lipat. Hari ini kita bersedekah 1 rupiah, maka sama dengan kita bersedekah 700 rupiah di luar bulan suci Ramadan, bahkan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sholat 2 sunnah 2 rakaat, maka akan dinilai sholat wajib di luar bulan Ramadan. Hari ini kita sholat 2 rakaat wajib,
maka akan dilipat dikalikan dengan 700 kali lipat di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala apa yang kita perbuat, amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, doa-doa kita yang kita sampaikan di bulan suci Ramadan ini diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minkum minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.